Hello everyone, welcome back to Miss Nurul's channel. Here, I'm going to explain you about the use of must, have to, and should. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan must, have to, dan should. So, what is the meaning of must, have to, and should? Apa sih artinya must, have to, dan should itu? Nah, dalam bahasa Indonesia, ketiga kata ini yaitu must, have to, and should artinya harus. Harus. But in English rules, they are different in use. So, let's check it out. Nah, pada slide ini tertulis pola kalimat positif. So, di sini saya akan menjelaskan penggunaan must, have to, dan should untuk kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Kalimat positif berarti kalimat yang tidak mengandung kata negatif atau biasanya kita gunakan don't atau no yang artinya tidak. So, pola kalimat positifnya bagaimana? Yang pertama must. Must followed by verb 1. And then have to also followed by verb 1. And then should also followed by verb 1. So, verb, what is verb? Verb adalah kata kerja. Kata kerja pertama, contohnya seperti eat, makan, drink, minum, swim, berenang, go, pergi, and so on and so on. And then, when should we use must, have to, and should? Kapan kita bisa menggunakan kata must, have to, dan should? Oke, yang pertama, must. Must itu digunakan untuk mengekspresikan bahwa sesuatu hal itu sangat penting. Dalam penggunaan must itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama ada must untuk mengekspresikan personal opinion. Dan yang kedua ada personal authority. Okay, let me give you the example of must to express personal opinion. Nah, saya kasih contohnya ya, penggunaan must untuk mengekspresikan personal opinion. I must visit grandma. I haven't met her for a month. Coba kalian perhatikan kata visit. Nah, visit di situ adalah verb 1. I must visit grandma. I haven't met her for a month. Saya harus mengunjungi nenek. Saya belum ketemu nenek selama sebulan. Nah, jika menurut kamu mengunjungi nenek adalah suatu keharusan karena kamu tidak bertemu selama 1 bulan, maka dalam kalimat itu kamu harus menggunakan kata must. And then the other example is I must eat. Saya harus makan. Kalau menurut kamu makan adalah suatu keharusan, maka gunakanlah kata must dalam kalimat itu. And then let me give you the example of the use of must to express personal authority. Nah, saya akan kasih contoh penggunaan must untuk mengekspresikan personal authority. Contohnya, Danu, you must do your homework. Danu, you must do your homework. Nah, semisal kalimat tersebut yang mengatakan adalah ibumu, maka menurut ibumu itu adalah suatu keharusan, mengerjakan PR adalah suatu keharusan. Maka dalam kalimat tersebut kalian harus menggunakan kata must.
Contoh lain adalah Rani, you must go to bed at 9. You must go to bed at 9. Rani, kamu harus tidur jam 9 tepat. So, ibumu mengharuskanmu untuk tidur jam 9. Jadi, ketentuan itu yang dibuat oleh ibumu, maka ibumu mengharuskan itu. Jadi, dalam kalimat tersebut, kalian harus menggunakan kata must. And then the next slide is about the use of have to. Have to untuk mengekspresikan bahwa sesuatu hal itu sangat penting. Nah, ada dua bagian lagi. Hal yang penting atau wajib untuk dilakukan karena aturan. Itu kamu boleh pakai have to. And then, seseorang mengatakan bahwa sesuatu hal penting atau wajib dilakukan. Jadi karena ada faktor dari orang lain mengatakan bahwa itu harus dikerjakan. Maka kalimatnya harus menggunakan have to. Okay, let me give you the example of the use of have to pada kalimat yang wajib karena aturan. Okay. The first is students have to come to the school before 7. Jadi, murid-murid harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Please pay attention to the word have to. Ya, coba diperhatikan kata have to. Have to di sini artinya harus. Nah, berarti arti keseluruhannya gimana? Anak-anak atau murid-murid harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Karena yang membuat aturan adalah sekolah kamu, maka itu adalah suatu kewajiban untuk kamu mentaati aturan tersebut. Nah, dalam kalimat seperti ini, kamu harus menggunakan kata have to. And then the other example. Student of SMP Ihsaniyah 01 Balapulang have to wear batik on Wednesday. Nah, murid-murid SMP Ihsaniyah 01 Balapulang harus memakai batik pada hari Rabu. Nah, ini kan suatu aturan dari sekolah. Jadi, sebagai siswa, kalian harus mentaati aturan tersebut. Maka, kalimat yang digunakan, kata harus yang digunakan dalam kalimat ini menggunakan kata have to. And then the second point of have to karena seseorang, have to itu menjadi wajib dalam kalimat karena seseorang mengatakannya demikian. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ketika orang lain mengatakan bahwa hal itu adalah harus untuk dilakukan, maka dalam kalimat yang akan dikatakan harusnya itu menggunakan kata have to. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. I have to go home early because my mom says so. Jadi aku harus pulang gasik karena sebelumnya ibuku sudah mengatakan demikian. Jadi sebelum dia pulang, ibunya sudah memesan. Ibunya sudah berpesan kepadanya bahwa kamu harus pulang lebih cepat. Nah, so, ketika dia mengatakan I have to go home early, saya harus pulang gasik, maka kalimat tersebut harus menggunakan kata have to. Okay, and then note atau penting untuk dicatat bahwa have atau have to itu ada faktor eksternal. Apa sih maksudnya faktor eksternal itu? Ya maksudnya kalau have to, penggunaan have to itu berasal dari luar. Entah itu dari aturan atau dari orang lain yang mengatakannya. And then catatan lagi, note, have to itu bisa menjadi has to.
tergantung pada subjeknya. Kamu boleh pakai have to ketika subjeknya they, we, I, you. Dan kamu boleh pakai has to kalau subjeknya she, he, it. Okay, the last point is the use of should. Should itu digunakan untuk mengekspresikan bahwa yang diungkapkan pembicara merupakan hal yang benar dan paling baik. Usually atau biasanya should itu digunakan ketika kita akan memberikan suggestion atau saran. Nah, dalam saran ini kata should itu artinya sebaiknya. Let me give you the example of the use of should. Like, you should visit a doctor if you are sick. Coba diperhatikan kata should. You should visit a doctor if you are sick. Artinya, kamu sebaiknya mengunjungi dokter atau datang ke dokter jika kamu sakit. Nah, kalimat ini mengandung suggestion atau saran. Maka, kalian harus menggunakan kata should yang artinya sebaiknya. Okay, this is the end of my explanation about must, have to, and should. So, gimana? Get a point? Alright, hopefully you are all understand about what I have explained. Jadi saya berharap kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Okay, thank you very much.